Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Bu Fani dalam pelajaran matematika yang mudah dan menyenangkan. Hari ini Bu Fani akan membahas yaitu tentang aplikasi atau penerapan dari integral yang sudah kita pelajari, yaitu untuk menentukan luas daerah. Simak penjelasan Bu Fani ya. Anak-anak sekalian, luas daerah yang akan saya jelaskan di sini yang pertama adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X atau sumbu Y. Jadi kita misalkan di sini luas daerah yang dibatasi oleh kurvanya adalah Y sama dengan Fx dan sumbu X. Kemudian ada garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B dengan A kurang dari sama dengan B serta Y sama dengan Fx lebih dari 0. Jadi posisi atau kurva itu berada di atas sumbu X seperti ini ya. Ya, jadi dikatakan di situ Y sama dengan Fx lebih dari 0. Berarti luas yang akan kita cari, jadi ini kurvanya Y sama dengan Fx, kemudian ada garis X sama dengan A, ada garis X sama dengan B, ya, dan ini ada sumbu X. Kita akan menentukan daerah yang berwarna, yang sudah saya warnai ini, berarti luasnya adalah di antara kurva dan sumbu X, serta dibatasi oleh batas bawah A dan batas atas B. Maka untuk menghitung luas itu adalah sama dengan integral Fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B. Jadi sekali lagi ini adalah merupakan rumus menghitung luas antara kurva dan sumbu X serta garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B ya. Jadi posisi dari luas yang kita hitung adalah di atas sumbu X. Anak-anak sekalian, sekarang luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx dan sumbu X, kemudian garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B, dengan A kurang dari sama dengan B serta Y sama dengan Fx kurang dari 0. Artinya, posisi kurva di sini adalah berada di bawah sumbu X. Jadi kalau yang pertama tadi di atas sumbu X, maka posisi ini adalah sekarang kurvanya berada di bawah sumbu X. Kalau kita hitung ya, jadi nantinya hampir sama dengan rumus, karena rumus yang sudah saya jelaskan pertama tadi, cuma di sini ditambahi negatif. Kenapa ditambahi negatif? Karena yang kita hitung di sini adalah kurva di bawah sumbu X. Kalau kita tidak beri negatif, berarti nanti hasilnya adalah negatif. Tapi kalau kita beri negatif, negatif kali negatif hasilnya akan positif. Karena yang perlu kita ingat bahwa luas hasilnya tidak pernah negatif. Atau dengan kata lain, kalau kita menghitung luas suatu daerah, kalau misalkan kita tidak tahu posisi grafiknya berada di atas sumbu X atau di bawah sumbu X, dan kita temukan hasilnya negatif, maka berarti posisinya berada di bawah sumbu X. Dan hasilnya karena yang ditanyakan luas adalah tetap positif. Jadi sekali lagi, untuk kurva yang di bawah sumbu X, jadi seperti ini posisinya, maka luas daerahnya adalah kita beri negatif integral A, batas bawah dan batas atasnya B, Fx dx. Ya, bisa kalian pahami? Nah, anak-anak sekalian, akan Bu Fani contohkan bagaimana luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B dan sumbu X. Coba perhatikan contohnya. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 dan garis X sama dengan negatif 2 dan garis X sama dengan 2 dan sumbu X.
Nah, secara garis besar kalau misalkan kurva ini kita gambarkan ya, kita tahu seperti yang pelajaran di kelas 1 ya, bahwa Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 ini adalah merupakan kurva yang berbentuk parabola ya. Dan dia terbuka ke atas karena di sini koefisien dari X kuadrat adalah lebih dari 0 ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan atau misalkan kita lupa cara menggambarnya, ya sudah kita tinggal menghitung saja. Artinya di sini fungsinya Y itu sama dengan fx ya. Berarti di situ fungsinya adalah sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Kemudian di sini dibatasi oleh garis X sama dengan negatif 2 dan garis X sama dengan 2 dan sumbu X kita hitung integral gitu ya. Batas bawahnya negatif 2, batas atasnya 2. Mungkin kita tidak tahu posisi dari kurva ini. Apakah luas yang kita cari di atas sumbu X ataukah di bawah sumbu X. Kalau misalkan kita tidak tahu, kita tuliskan saja yaitu integral fx dx seperti ini misalkan ya. Berarti akan sama dengan integral batas bawahnya negatif 2, batas atasnya 2, kita tuliskan X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 dx ya. Kemudian kita hitung bagaimana cara menghitung ini. Kita tentukan yaitu berarti berapa? 1/3 X pangkat 3 dikurangi 1/2 X pangkat 2 dikurangi 6X dengan batas bawahnya negatif 2, batas atasnya 2. Sekarang kita tentukan ya. Berarti integral kita substitusi X sama dengan 2 dulu, 1/3 2 pangkat 3 dikurangi 1/2, 2 pangkat 2 dikurangi 6, kalikan 2, gitu ya. Kemudian dikurangi berapa? 1/3 negatif 2 pangkat 3 dikurangi, karena ini tidak cukup saya tulis di bawahnya ya, berarti dikurangi berapa? 1/2 negatif 2 pangkat 2 dikurangi 6 kali negatif 2. Dari sini bisa kamu pahami? Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Ini kita beri sama dengan. Nah, berarti di sini berapa hasilnya? 1/3 kali 2 pangkat 3 berarti 8/3. Dikurangi setengah kalikan 2 pangkat 2 berarti 2 ya. Negatif 6 kali 2 berarti negatif 12. Kemudian dikurangi 1/3 kalikan negatif 2 pangkat 3 berarti negatif 8/3. Dikurangi setengah kali negatif 2 pangkat 2 berarti adalah 2 hasilnya ya. Kemudian negatif 6 kali negatif 2 adalah positif 12. Sekarang kita buka kurungnya, berarti berapa? 8/3 dikurangi 14. Ini dikurangi negatif 8/3 ditambah 10. Sekarang kita buka kurungnya, berarti 8/3 dikurangi 14 ditambah, ini ya negatif kali negatif, 8/3 negatif 1 kali 10 negatif 10. 8/3 ditambah 8/3 berapa? 16/3. Dikurangi negatif 14 dikurangi 10 berarti negatif 24. Nah, kita samakan penyebutnya ya. Berarti 16/3 dikurangi 24 kalikan 3 berarti adalah 72/3 berarti sama dengan hasilnya adalah berapa? Negatif 56/3. Nah,
Anak-anak sekalian, ternyata tadi kan kita belum tahu posisi grafiknya ya. Apakah dia di atas sumbu X ataukah di bawah sumbu X. Sehingga di sini kita temukan hasil yang negatif. Kalau di sini ternyata hasilnya adalah negatif, berarti luas daerah yang kita tentukan tadi adalah berada di bawah sumbu X posisinya. Berarti harusnya di depan kita beri tanda negatif. Ya. Kenapa? Karena luas tidak pernah negatif. Jadi ini kita berikan aja negatif ya. Jadi kita beri depannya tanda negatif di sini. Kita berikan tanda negatif. Ini juga ya. Kita berikan tanda negatif sehingga hasilnya adalah negatif kalikan negatif. Hasilnya adalah positif 56/3. Atau dengan kata lain, kalau misalkan kita temukan hasilnya yang negatif, kita anggap adalah positif. Kenapa? Karena luas tidak pernah negatif. Bisa kalian pahami? Nah, anak-anak sekalian, yang selanjutnya adalah luas daerah yang dibatasi oleh dua buah kurva. Ya, kalau tadi adalah kurva dan sumbu X dan garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B, sekarang adalah luas daerah yang dibatasi oleh dua buah kurva. Jadi misalkan di sini ada dua buah kurva ya. Kurvanya adalah Fx dan Gx, di mana Fx lebih dari sama dengan Gx dan lebih dari 0 pada domain A, B, artinya di sini batas bawahnya adalah A, batas atasnya adalah B, maka luas daerah yang dibatasi oleh kurva Fx dan Gx, kemudian garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B, maka luasnya adalah, jadi kita hitung di sini luas adalah sama dengan integral batas bawahnya adalah A, batas atasnya B, Fx dikurangi Gx dx. Kenapa kok Fx dikurangi Gx? Kok bukan Gx dikurangi Fx? Karena posisi di sini posisi kurva Fx lebih dari Gx. Artinya posisi Fx berada di atas Gx. Bisa kamu pahami? Jadi kalau misalkan posisi Gx-nya lebih besar atau posisi Gx-nya di atas dan Fx-nya ada di bawah, maka di sini adalah integral A, batas bawahnya A, batas atasnya B, Gx dikurangi Fx dx. Jadi untuk menentukan luasnya kita lihat posisi kurvanya ya. Jadi posisi kurva mana yang lebih besar, maka itu yang kita kurangi. Bisa kamu pahami? Nah, Bu Fani akan tunjukkan beberapa gambar yang di situ menunjukkan luas daerah ya, yang di situ dibatasi oleh dua buah kurva. Yang pertama adalah ini, Y sama dengan Fx, di mana berupa garis ya. Dan yang satunya adalah Y sama dengan Gx yang berupa kurva parabola. Berarti untuk menghitung luas antara dua buah kurva, kita lihat dulu posisi yang lebih tinggi yang mana. Nah, ini adalah garis Fx ya, lebih dari Gx. Berarti kalau kita menghitung luas gitu ya, misalkan di sini adalah batas bawahnya A, kemudian batas atasnya B, berarti kita bisa menghitung integral batas bawah A, batas atas B, karena posisi Fx di sini lebih tinggi daripada Gx gitu ya, maka di sini adalah Fx dikurangi Gx dx. Bisa kamu pahami? Oke, akan Bu Fani contohkan lagi seperti ini. Ada posisi kurva ya.
kurvanya adalah Y sama dengan GX. Kemudian yang satu Y sama dengan Fx. Nah, ternyata sekarang posisi GX, kurva GX adalah lebih dari Fx. Berarti untuk menghitung luas ya. Jadi untuk menghitung luas di sini dibatasi di sini ya. Misalkan garis X sama dengan A, di sini garis X sama dengan B, maka luas adalah integral batas bawah A, batas atas B. Karena posisi GX di sini lebih dari Fx, maka GX-nya dulu. GX dikurangi Fx dx. Bisa kamu pahami? Nah, Bu Fani tunjukkan lagi. Ini ada kurva ya. Di sini luas daerah antara dua buah kurva. Jadi sama-sama berbentuk parabola, yaitu parabola yang menghadap ke atas dan parabola yang menghadap ke bawah. Untuk menghitung hal seperti ini juga sama. Jadi kita lihat posisi kurva yang mana yang lebih. Nah, ternyata di sini Y sama dengan Fx lebih tinggi daripada GX. Nah, berarti untuk menghitung luas daerah ini, luas di sini adalah integral. Di sini dibatasi batas bawahnya 1 ya. Kebetulan di sini ada angkanya. Kemudian di sini adalah 3. Berarti batas atasnya 3. Karena Fx lebih tinggi, lebih dari GX, maka di sini adalah Fx dikurangi GX dx. Bisa kalian pahami? Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Fani. Saya harapkan kalian bisa memahami materi dengan baik. Terus latihan. Jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa dan beribadah. Kita jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.